kepala suku, rusa besar, dan ikan lele. Kisah menomini tradisional dari as dahulu kala. Di hutan luas dan sungai berkelok-kelok di tanah air menomini, seorang kepala suku tua tinggal di tepi air. Dia bijaksana dan licik, selalu mencari cara untuk menafkahi rakyatnya. Suatu hari, saat dia mengamati sungai, dia melihat sekelompok ikan lele berenang di dekat pantai. Kepala desa mengetahui bahwa ikan lele kuat dan gesit di dalam air, dan sebuah ide terbentuk di benaknya. Dia memanggil ikan lele, memberi isyarat agar mereka mendengarkan rencananya. Kepala desa bercerita kepada ikan lele tentang seekor rusa besar yang sering datang ke tepi air untuk merumput di rerumputan yang subur. Rusa itu besar dan kuat. Tanduknya menyebar seperti dahan pohon ek tua. Jika kita bekerja sama, kata kepala suku, kita bisa menjatuhkan binatang perkasa ini. Aku akan melukai rusa besar itu dengan tombakku. Dan kalian, teman-temanku yang gesit, harus mengerumuni kakinya, menggigit dan menarik agar rusa itu tidak dapat melarikan diri. Ikan lele yang ingin membuktikan kemampuannya menyetujui rencana tersebut. Mereka berpencar melintasi air, bersembunyi di antara alang-alang dan bebatuan, menunggu rusa besar tiba. Tak lama kemudian, tanah bergetar karena langkah berat rusa besar. Ia mendekati sungai. Sang kepala suku berjongkok di balik bayang-bayang, mencengkeram tombaknya erat-erat. Dengan sasaran yang tepat, dia melemparkan tombaknya, menghantam rusa itu jauh di dalam kakinya. Rusa besar itu berteriak kesakitan, memukul-mukul kepalanya yang besar dan menghentakkan kukunya kesakitan. Kepala suku melangkah mundur, menyaksikan kekacauan terjadi di hadapannya. Ikan lele melihat kesusahan rusa bergerak sesuai rencana. Mereka melesat melintasi air. Kumisnya menyentuh kaki rusa besar itu. Namun rusa besar itu yang dibutakan oleh rasa sakit dan amarah, percaya bahwa makhluk yang berkerumun di kakinya lah yang menyerangnya. Dengan sekuat tenaga, rusa besar itu menginjak ke bawah. Kukunya yang tajam menghantam air, menghantam ikan lele dengan kekuatan yang menghancurkan. Airnya bergejolak, dan udara dipenuhi suara cipratan dan tangisan yang menyakitkan. Satu demi satu, ikan lele itu diratakan karena beban kuku rusa besar itu. Tubuh mereka yang ramping, yang tadinya angkuh dan kuat, menempel di dasar sungai. Wajah mereka terhempas ke dalam lumpur. Kepala desa yang melihat kemarahan rusa besar itu segera mundur ke dalam hutan, membiarkan ikan lele itu menanggung nasibnya sendiri. Rusa besar itu, meski terluka, berhasil tersandung ke pepohonan, meninggalkan jejak darah. Tapi itu tidak gagal, dan rencana kepala suku gagal. Ketika ikan lele itu akhirnya muncul ke permukaan, mereka menyadari apa yang telah terjadi. Wajah mereka telah berubah selamanya. Mulut mereka lebar dan rata. Mata mereka menatap dari atas kepala. Mereka berenang dalam kebingungan. Tubuh mereka sakit. Harga diri mereka terluka, sama seperti daging mereka. Mereka mencari-cari pemimpinnya, tapi dia sudah pergi. Sejak hari itu, ikan lele menanggung tanda kemalangannya. Wajah datar mereka menjadi pengingat akan tipu daya kepala suku dan kekuatan rusa besar. Meskipun mereka masih mengarungi perairan daratan menomini, mereka tidak pernah lagi mempercayai orang-orang yang berjalan di bumi. Sungai membawa tangisan mereka ke hilir, bergema di seluruh daratan. Dan rusa besar itu, yang waspada terhadap tepian sungai, selalu menjaga jarak, tidak pernah melupakan hari ketika kepala suku mencoba menjatuhkannya. Jati, masyarakat menomini menceritakan kisah tentang kepala suku, rusa besar, dan ikan lele. Ini adalah pelajaran tentang tipu daya dan kepercayaan, tentang kekuatan dan konsekuensi. Hewan-hewan di darat dan air mempunyai tempatnya masing-masing, dan siapapun yang berupaya mengganggu keseimbangan harus siap menanggung akibat yang harus mereka tanggung.